teman-teman semua, kenalkan nama saya Satria Wicaksana sebagai MC yang akan membantu acara Presiden Podcast Prestasi Istiqlal Bidang 3. Jadi sebenarnya saya itu siapa sih ada di sini? Jadi saya adalah anggota dari Bidang 3 PGSD FKIP Hamka, bidang pengembangan sumber daya mahasiswa dan Kominfo. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kita itu mau ngapain di sini? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu? Oke, saya kasih tahu. Jadi kita di sini akan bicara-bicara santai bersama bintang tamu kita. Jelas ada bintang tamunya. Penasaran sama bintang tamunya? Nah, bintang tamunya ini adalah salah satu mahasiswa PPGSD FKIP Hamka yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik. Sudah penasaran belum sama orangnya? Jadi spill dikit-dikit, katanya itu udah kan spill jadi ya. Jadi kita adalah kakak cantik dari PGSD ini teman-teman. Daripada menunggu lama-lama, langsung aja yuk kita panggil bersama-sama. Ini dia Kak Soya. Halo, Satria. Iya, mejanya jauh banget ya. Gimana nih Kak? Apa tuh? Kita mau ngapain ya Kak hari ini? Kita kalau dari judul sih podcast prestasi insiden tahun 3 ya katanya. Mungkin jadi kayak bincang-bincang. Tadi bincang apa nih, Sat? Bicara apa ya? Kalau juga prestasi berarti kita berbicara seputar prestasi nih Kak. Tapi sebelum itu Kak, boleh tarik nih teman-teman di luar sana mau mengenal Kakak nih lebih jauh. Boleh Kak ya? Halo teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini. Aku Soya Amelia Putri, mahasiswa semester 6 program studi PGSD, tentunya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Itu namanya Kak Soya. Iya, betul. Kak Soya ini kalau belum tahu nih, kan Kak Soya ini kan berangkat dari rumah ya Kak? Iya, tentunya dari rumah dong. Oke. Dan sebelum masuk ke pembahasan inti kita nih Kak, boleh kan cerita gimana sih Kak perjalanan Kak Soya ini dari rumah sampai nih di tempat kita podcast ini, apakah ada semacam keseruan yang menurut Kakak itu bisa diceritakan nih ke teman-teman di luar sana? Oke, selama perjalanan menuju sini ya, tentunya enggak asing lagi kalau di perjalanan pasti sambil dengerin musik. Aku ngedengerin seluruh albumnya Hindia. Kamu tahu Hindia? Tahu, Hindia. tahu. Ya, itu aku mesti Hindia. Jadi aku ngerjain dengerin itu, dengerin Hindia sambil membangun mood aku semangat buat OTW ke kampus karena perjalanan dari Sawangan ke Pasar Rebo itu ada macetnya, tapi ada lancarnya juga. Karena aku lewat dalam biar enggak macet dan biar tak sampai ke sini. Walaupun ngaret dikit kali ya. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan itu sudah hal biasa di macetnya dan itu tuh bisa bikin mood kita jadi bete ya berapa kuliah. Dari cerita kakak tadi tuh saya mendengar sedikit yang menarik nih Kak. Bagi kakak tuh musik itu berguna untuk meningkatkan mood Kak. Betul. Ya. Nah, menurut kakak nih Kak, apakah musik ini memang benar-benar berpengaruh Kak sama semangat belajar kita nih? Bagi kan masih sekarang katanya tekanannya banyak gitu Kak. Betul, Ya, karena kesehatan mentalnya sekarang maju tuh tinggi juga kayaknya. Nah, menurut kakak nih, ada nggak sih Kak cara supaya kita ini bisa memanfaatkan musik ini sebagai media untuk menyemangati diri kita agar kita tuh belajarnya bisa lebih semangat atau bisa menghasilkan hasil belajar yang lebih baik gitu? Oke, sebenarnya kalau dari aku ya tergantung orangnya. Jadi bisa sambil belajar sambil dengerin musik atau enggak. Karena kan ada orang yang gak bisa dengar audio alias kalau misalkan ngerjain tugas atau belajar tuh harus dengan situasi healing gitu ya. Jadi balik lagi dan tergantung orangnya. Tapi kalau dari aku sendiri, aku tim yang belajar sambil dengerin musik. Karena kalau misalkan musik-musik yang kayak bikin kita happy, itu mood kita naik juga gitu. Karena kalau kita dengerin musik yang galau-galau kan waktu lagi nggak galau jadi ikutan galau gitu ya. Ya gitu sih. Jadi menurut aku musik bisa buat ningkatin mood kita. Mungkin buat teman-teman bisa menjadi solusi gitu ya untuk kayak kalau misalkan lagi males tugas, yaudah deh dengerin musik yang emang lagi gue suka atau yang lagi ngetren sekarang gitu ya. Tapi balik lagi tergantung diri kita bisa nggak sambil menyambi gitu ya, atau kita kalau lagi belajar dalam situasi healing gitu. Dan jadi balik lagi ke tergantung orangnya sih. Jadi musik itu bagi beberapa
orang penting ya Kak. Iya, betul. Tapi Kak, gue penasaran deh Kak, Apa? kenapa PGSD? Aku ngambil Iya, PGSD. iya. Sebenarnya awalnya aku nggak ngambil PGSD gitu ya. Awalnya aku ngambil biologi. Cuma karena ketolak, terus kayak aku setelah aku ngobrol-ngobrol sama orang tua, juga orang tua lebih menyarankan ke program studi pendidikan gitu, alias aku nantinya bisa jadi guru gitu kan. Terus juga aku ingat throwback gitu, agak throwback ke masa-masa SD SMP aku, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, aku bilang mau jadi guru gitu. Nah kebetulan aku tuh anak yang suka sama anak kecil, jadi oke lah kayaknya PGSD oke nih kalau gue ambil gitu dari diri aku gitu ya. Terus akhirnya ya udah aku pilih PGSD dan aku jalani sekarang. Alhamdulillah happy dan sesuai sama apa yang aku mau gitu, jadi nggak salah jurusan. Ini gimana nih Kak? Kalau sekarang itu kan zamannya teknologi nih Kak ya. Jadi tuh kalau misalnya video-video di TikTok atau di IG itu kan sering membawa kayak isu-isu gitu Kak, ataupun video-video yang edukasi dan lain sebagainya Kak. Tapi kan ada juga tuh video-video yang kurang mendidik gitu Kak. Jadi kalau misalnya kita pengen scroll TikTok itu terisinya kayak yang orang jualan dan lain sebagainya gitu. Menurut kakak ini kan kalau misalnya teknologi seperti itu justru malah memperlambat perkembangan kita atau bisa justru memajukan perkembangan belajar kita. Menurut aku itu efek ke pembelajaran kita apa enggak itu tergantung kita menerimanya. Kalau misalkan, tapi untuk yang video-video yang negatif ya tentu itu akan merusak pembelajaran kita ya. Tapi kalau misalkan kayak kalau kamu tahu Jerome Pauline, Iya. ya itu kan dia adanya edukasinya juga, atau kayak Farhan Jijima gitu ya. Itu kan ada motif yang bikin kita termotivasi lah gitu. Sebenarnya nggak semua video bikin efek kita jadi buruk dalam pembelajaran, kayak video-video yang membangun juga itu bisa buat ningkatin ke pembelajaran kita. Nah kalau misalkan yang kayak joget-joget, sebenarnya itu kayak lebih ke semangat kita sih. Kalau aku yang kayak biar nggak stres, asal jogetnya juga nggak berlebihan gitu loh. Itu sih. Jadi sebagai hiburan semata gitu, Iya. tapi bisa dimanfaatkan untuk belajar gitu ya. Iya, jadi tergantung dari isi videonya dan tergantung perspektif kita melihat video itu. Tapi kuliah di PGSD ini Kak, kita berbagi kesenangan aja kali ya sama Iya, kuliah di iya. PGSD. Seneng kok, Seneng sekali ya. Kuliah di PGSD itu kan nanti jadi guru SD ya Kak. Jadi kita itu harus menjadi pribadi yang menyenangkan gitu Kak. Bukan menyenangkan diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain gitu Kak ya. Anak-anak ya. Betul sekali. Dan di PGSD itu sangat-sangat seru karena apa? Karena kan kita ngajar anak SD ya kan, dan interaksi dari mereka itu loh yang bikin Iya, kita kayak iya. seneng banget gitu loh. Jadi kadang tuh healingnya atau momen-momen membahagiakan orang PGSD itu ketika ngajar gitu ya kayak entah itu simulasi atau ngajar langsung. Nah kakak ada nggak sih Kak cerita-cerita menarik nih Kak selama KM ini kan ngajar anak SD ya Kak ya? Kita Ada banget. Ada banget. Karena pas ikut KM itu aku lagi bener-bener lagi capek-capeknya ya. Tapi giliran aku, jadi aku dari sekolah kayak aduh males banget nih mau ke sekolah. Tapi ya gimana, udah jadi kewajiban kan, karena udah ikut kampus mengajar, dan ini salah satu bentuk aku apa ya, proses aku buat aku kan tadinya mau ikut KM, masa aku udah dapetin itu aku nggak jalanin gitu kan. Jadi mengemban amanah lah untuk ke sekolah. Nah tapi bila aku udah di sekolah, aku udah ketemu anak-anak, itu di-charge energi banget. Jadi kayak energi aku kembali full karena gemes-gemes banget anak-anaknya. Terus kayak kalau ada hal-hal lucu di kelas selalu diceritain gitu. Jadi kalau aku pas ikut KM kita ada ruangan tersendiri, ruangan untuk teman-teman kampus mengajar, yaitu di samping ruang guru. Jadi kalau misalkan istirahat mereka langsung masuk aja ke dalam, terus kita cerita-cerita. Itu hal yang menurut aku seru banget sih, karena kalau dengar cerita-cerita anak-anak SD kan lucu-lucu banget ya. Iya gitu sih. Terus juga itu di fase-fase aku lagi capek-capeknya, tapi karena ada mereka yang menghibur, jadi nggak kerasa capeknya gitu. Jadi sangat merecharge energi Jadi ya. karena ikut KM aku jadi ngerasa kayak wah kayaknya aku bener nih milih prodi ini, kayak bener aku milih PGSD karena
semenyenangkan itu gitu loh. Kalau kita lagi capek, kita ketemu anak-anak, itu emang anak-anak ada rasa ngeselinnya, tapi nyenenginnya juga banyak karena ada aja hal-hal lucu gitu. Yang penting kita harus bisa membangun interaksi sama siswa itu sih, aman gitu kan sama kita. Kalau mau cerita-cerita apapun enak gitu, jadi dari kitanya juga nggak ngerasa terbebani atau ngerasa capek buat ngedidik siswanya gitu. Berarti karena kita kan ngajar SD, itu berarti kan perlu sesuatu atau metode ajar yang interaktif gitu lah, Iya. kayak supaya menyenangkan nih kayak gini-gini nih kak, Iya. udah aku bawain nih. Iya, ini aku dari tadi menarik banget. Itu kayak gimana sih cara mainnya? Ini tuh bisa diputus loh kak. Itu Nih, bisa dibuat matematika juga nggak sih? bisa banget. Jadi ini tuh ceritanya dia misalnya kayak negara ASEAN, kan? Lagi belajar ASEAN, terus diputar gini nih, terus berhenti misalnya berhenti di Indonesia misalnya. Jadi anak-anak itu ditanyain ibu kota Indonesia itu apa, mata pencarian utama penduduknya apa, Mata uangnya gitu ya. Jadi ada gamesnya tapi ada edukasinya Betul. juga. Nah itu yang menjadi hal-hal yang harus bisa ngebangun kreatif dari anak PGSD, ilmu media pembelajaran. Kalau ini pecahan. Pencarian kak itu bisa dimainin nggak mbak? Oh, iya. Semangka bisa dicopot, bisa dipasang-pasang. Oh jadi kayak misalkan kalau aku ambil semangkanya satu, pecahannya jadi berapa Iya. gitu ya. Kalau ini tata surya Iya. buat mengenalkan urutan-urutan planet-planet ya. Oke, benar. Anak-anak PGSD itu kreatif ya, mau nggak mau kita harus bisa kreatif biar pembelajaran juga asik gitu. Iya. Jadi bikinlah seperti ini bisa muter-muter kan anak-anak tuh seneng banget kayak main gerak kayak ini apa muter. Seneng banget sama games-games, Betul. makanya dibuat games yang masih bisa mengedukasiin siswa juga gitu Iya. ya. Banyak tuh games-games yang dari entah itu dari guru-guru yang terdahulu ataupun dari kita-kita yang mahasiswa. Iya. Di PGSD juga kan kita kalau ada praktek ngajar, kita harus bisa buat media pembelajarannya ya. Itu yang melatih kita juga buat kreatif sih. Iya. Jadi kita bisa melatih kreativitas kita sekaligus juga mempersiapkan nih kalau kita nanti jadi guru kita begini loh bikin Iya. media aja. Karena kan kalau metode ajar yang sekarang gitu aja kak itu udah bosan banget ya sih. Boring. Terus kayak bikin anak-anak ngantuk juga. Iya, ngantuk. Jadi mau nggak mau kita harus mikir ide gimana caranya ngebangun suasana belajar. Ya tentunya dengan media-media Iya. pembelajaran gini kan bisa ngebantu juga. Oke kak, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih kak. Mungkin teman-teman di balik layar juga pengen ikutan ngobrol. Ah, boleh Kayaknya banget udah nih. irian banget, udah irian banget kita. Boleh teman-teman, coba saya tahu mau nanya silakan. Halo Kak, aku mau tanya nih sama Kak Soya. Tadi kan dengar-dengar Kak Soya itu ada berpengalaman di bidang pernah ikutin KM ya, kampus mengajar ya. Nah itu gimana tuh Kak pengalamannya, boleh diceritain nggak kita? Boleh banget. Pengalaman aku ikut kampus mengajar seru banget sih, karena dari aku ikut KM aku bisa nambah relasi baru. Karena di KM itu kita nggak dari prodi yang sama, terus kita nggak dari universitas yang sama gitu ya. Bahkan aku ditempatin di KM yang memang nggak ada yang sama kayak aku di kampus Muka gitu ya. Terus juga prodinya juga beda-beda, dan cuma aku aja yang dari background PGSD. Itu yang menjadi awalnya aku mikir kayak wah tantangan aku dong, berarti karena teman-teman belum tahu metode pengajaran yang kayak gimana, tapi ternyata dari situ kita bisa belajar bareng kayak bisa menyatukan ide-ide di dalam KM itu. Dan kayak aku bilang tadi seru banget karena selain dari teman-temannya yang seru, juga kita bisa tahu lingkungan asli dunia pendidikan tuh kayak gimana sih, terus anak-anak SD itu kayak gimana, karakternya kayak gimana. Karena kan kalau misalkan kita di kampus aja kita nggak tahu ya, kayak yang kita dapat cuma ilmu yang dari kampusnya aja, tapi kita nggak tahu ilmu yang di luar kampusnya kayak gimana. Tapi di PGSD kan kita ada PPL, ada PLP gitu ya, yang memang terjun langsung ke dunia SD gitu. Tapi pas di KM ini aku jadi tahu karakter-karakter siswa tuh ternyata bener-bener banyak banget, karakternya beda-beda semua. Dan itu yang menjadi salah satu tantangan aku, gimana caranya kan di KM itu aku ngajar juga, aku bantu menjadi shadow teacher-nya ya. Kalau misalnya gurunya nggak ada, aku yang bantu untuk backup gitu ya. Jadi di sini jadi tantangan aku buat aku bisa ngasih pengajaran ke anak-anak SD, tapi gimana caranya
anak SD juga bisa terima karena kan karakter dia beda-beda gitu ya. Nah itu yang menjadi salah satu tantangan, tapi salah satu hal yang bisa jadi evaluasi atau pembelajaran buat aku juga. Jadi selain di ikut KM seru menarik, tapi juga menambah pengalaman aku dan juga menambah ilmu-ilmu baru gitu. Gitu sih. Nah, kira-kira selama KM itu ada beberapa karya untuk media pembelajaran, mungkin ada salah satu yang Belum plastik tapi kayak karton gitu, tapi karton yang memang udah kita lapisin biar dia kalau misalnya kena air masih tetap aman gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau pakai penerapan ini bisa ngebuat bantal dadu gitu untuk dijadiin permainan. Nah itu alhamdulillah anak-anak semua seneng banget karena di tiap dia berhenti itu ada soal-soal. Nah itu aku bikinnya per kelompok biar lebih nggak deg-degan banget. Nah kalau misalkan kan itu aku nggak cuma sekali ya, tapi berkali-kali pakai media pembelajaran itu. Nah, aku buat juga kalau di pertemuan selanjutnya dibuat kelompok, tapi yang menjawab satu orang, tapi boleh diskusi ke teman yang di belakangnya gitu. Karena itu anak SD senang banget karena dia kan biasanya main ulang tangga ya udah main aja gitu ya, tapi ini ternyata ada soal-soal di dalamnya gitu. Jadi bisa mengedukasi anak-anak SD juga. wah, bagus banget ya Kak. Ini buat mahasiswa PGSD inspiratif banget sih Iya. buat kita tahu media pembelajarannya. Makasih ya Kak saya. Iya, terus juga apa di KM juga nerapin media-media pembelajaran yang udah didapetin di kampus karena kan kita di kuliah juga kan berlatih kreativitas di media pembelajaran itu. Jadi pas di KM, yaudah aku ada ide nih bikin ini aja ke teman-teman aku karena teman-teman aku kan backgroundnya bukan dari PGSD gitu ya. Jadi teman-teman aku juga jadi tahu gitu gimana sih cara membuat media pembelajaran yang interaktif yang bisa anak-anak tuh seneng juga. Nah, kita kan udah ngobrol-ngobrol nih Kak seputar perkuliahan, tentang hal-hal yang bikin kita semangat, ataupun hal-hal yang menjadi tantangan kita dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, dari seluruh pembahasan kita nih, ada nggak Kak closing statement sebelum kita ke penutupan nih Kak buat teman-teman di luar sana, mahasiswa aktif PGSD, ataupun calon-calon mahasiswa nih yang masih kebingungan dia mau masuk ke jurusan apa? Mungkin Kakak ada sepatah dua kata deh Kak. Oke, halo teman-teman semuanya. Aku Soya Amelia Putri yang sudah semester 6 ini di jurusan PGSD. Ternyata di jurusan PGSD ini gak cuma belajar tentang pembelajaran SD aja, tapi gimana kita bisa menerapkan pembelajaran-pembelajaran itu di SD nanti. Gimana cara kita bisa menjadi guru yang memang disenangin sama murid-murid. Dan ternyata kuliah di PGSD juga semenyenangkan itu, sama yang tadi Satria bilang semenyenangkan itu karena kita selain menjadi mahasiswa kita juga bisa jadi siswa karena kita ada praktek mengajarnya gitu ya. Dan menurut aku ini salah satu program studi yang benar-benar mementingkan segala aspek. Jadi aspek pendidikannya ada, terus aspek dari segi kreativitas juga kita dibentuk gitu ya. Terus gimana public speaking kita juga dibentuk. Jadi semuanya pakai komplit di PGSD ini ya. Terus juga kita bisa belajar ke semua pelajaran yang ada. Jadi buat teman-teman yang bingung kayak gue kayaknya minatnya nggak tahu nih mau gimana gitu ya. Nah masuk PGSD aja karena kita akan belajar semuanya. Dan tentunya nggak yang berat juga karena guru dosen-dosen ya, dosen-dosen yang ada di sini juga tentunya santai-santai banget, nggak yang killer-killer gitu ya kan Satria? Terus gitu banget. Dan teman-teman di sini juga support ya, tapi balik lagi gimana cara kita membangun lingkungan pertemanan yang enak juga buat kita, yang bisa bikin kita nyaman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana atau sedang lagi capek-capeknya menempuh pendidikan ini, so ayo kita semangat, kita sama-sama berproses, kita laluin ini semua bareng-bareng karena setiap orang pasti ada masalahnya, pasti ada tantangannya dalam hidup gitu ya. Pasti ada masalah yang kecil aja yang sering kita pikirin atau bahkan masalah yang besar, batu-batuan besarnya, tapi itu tetap harus kita laluin karena pasti dari teman-teman semua pasti punya plan. Kita mau ngapain selanjutnya. Nah untuk mencapai plan dari teman-teman, harapan dari teman-teman itu harus mulai dari proses. Jadi semangat terus untuk berproses, apapun itu mau senang, sedih, kecewa itu harus dilalui aja karena itu yang akan membentuk diri kita dan itu yang akan menentukan masa depan kita. Itu aja dari aku. Kita pada hari ini sangat-sangat
menginspirasi nih teman-teman. Selain Kak Soya ini mahasiswa aktif PGSD yang berprestasi dari aktif komponen akademik, Kak Soya ini juga bagian dari duta Bina Depok PKN. Itu suatu hal yang membanggakan gitu. Jadi teman-teman kuliah di PGSD, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Kami tunggu di Kami tunggu. PGSD FIP Hamka.